Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman yang ada di sana selalu diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Karena di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar lebih bugar dan lebih sehat. Nah, baik, kembali lagi dengan saya. Mungkin sudah ada yang kenal dengan saya. Mungkin yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itulah dia. Jadi di sini nama saya Rengga dengan NIM B10111910116 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedikit akan menjelaskan beberapa materi tentang sukuk. Nah, mungkin teman-teman yang berada di sana baru mendengar apa itu sukuk, apa itu karakteristik dari sukuk, contoh sukuk, dan macam-macam. Nah, disinilah kita akan nanti memaparkan materi tentang sukuknya. Oke, lanjut next ke slide berikutnya. Ke slide pertama, kita akan masuk ke pengertian dari sukuk itu sendiri. Sukuk atau sering disebut sikak atau asuk berasal dari kata sak yang pada mulanya berarti pernyataan atau kesaksian yang digunakan oleh orang Arab kuno untuk keperluan keamanan, jaminan ketidakseimbangan dan perdagangan. Nah, pada zaman dahulu pada orang Arab itu sukuk itu digunakan sebagai pernyataan atau kesaksian atas dasar keperluan untuk keamanan. Nah, menurut dalam syariah, sukuk itu dapat diartikan berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang layak. Nah, itulah beberapa pengertian dari sukuk itu sendiri. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih perbedaan sukuk dengan obligasi? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Sukuk itu secara sederhana sudah saya jelaskan tadi sebagai surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai yang sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan obligasi adalah suatu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, itu sudah sangat jelas ya perbedaan antara sukuk dan obligasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan sukuk. Nah, yaitu dari awal mulanya terbentuk sukuk internasional sampai ke sukuk yang ada di Indonesia. Nah, sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Nah, dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council atau IJC kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut mendorong otoritas moneter Bahrain atau BMA Bahrain Monetary Agency untuk meluncurkan saham atau salam sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2001. Kemudian muncul Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan Global Corporate Sukuk di pasar keuangan Islam internasional. Nah, inilah sukuk global yang pertama kali muncul di pasar internasional. Kemudian selanjutnya, penerbitan sukuk di pasar internasional terus bermunculan cendawan di musim hujan. Tidak ketinggalan, pemerintahan di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai 600 juta dolar Amerika Serikat dan terserap habis oleh pasar dengan cepat, bahkan sampai terjadi oversubscribe. Begitu pula pada Desember 2004, pemerintah Pakistan menerbitkan sukuk di pasar global dengan nilai 600 juta dolar Amerika Serikat dan langsung terserap habis oleh pasar, dan masih banyak contoh lainnya. Untuk penerbitan sukuk pertama di Indonesia itu pertama kali dilakukan oleh PT Indosat Tbk atau ISAT pada tahun 2002.
penerbitan Undang-Undang SBSN sendiri baru dilakukan pada tahun 2008, dan hingga kini penerbitan sukuk negara dilakukan secara reguler baik di pasar domestik maupun internasional. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu karakteristik dari sukuk. Nah, karakteristik sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendapatan berupa bagi hasil sesuai perjanjian kontrak kerja dan jenis akad yang digunakan. Kemudian terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Kemudian memerlukan underlying aset. Dan yang keempat, penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir yaitu penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Nah, selain itu ada 5 karakteristik lainnya yang akan saya jelaskan, yaitu diantaranya sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang diterbitkan oleh pihak penerbit untuk menetapkan klaim pemegang sukuk. Kemudian yang kedua, sukuk mempresentasikan kepemilikan bersama atas aset yang ditujukan untuk kepentingan investasi. Kemudian ada yang ketiga, sukuk diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah. Kemudian yang keempat, perdagangan suatu jenis sukuk mengikuti ketentuan syariah yang mengatur mengenai perdagangan hak atas aset. Dan yang terakhir yaitu pemegang sukuk atau investor secara bersama-sama berbagi keuntungan yang dihasilkan sesuai yang dinyatakan dalam prospek. Nah, itulah beberapa karakteristik dari sukuk itu sendiri. Kemudian kita kembali lagi ke materi yang keempat, yaitu tipe-tipe sukuk. Nah, untuk tipe-tipe sukuk ini terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama, tipe sukuk berdasarkan dengan AAOII atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Dan yang kedua berdasarkan institusi. Nah, untuk yang pertama berdasarkan AAOIFI, yaitu pertama sukuk ijarah. Apa itu sukuk ijarah? Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain yang berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dan ada yang sukuk yang kedua, yaitu sukuk mudharabah. Apa itu sukuk mudharabah? Nah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Dan ada sukuk yang ketiga, yaitu sukuk musyarakah. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Dan ada sukuk yang terakhir, yaitu sukuk istisna. Nah, yang dimaksud dengan sukuk istisna yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Nah, itu tadi berdasarkan satu cabangnya. Kemudian berdasarkan institusi yang menerbitkannya, maka sukuk terdiri atas 2 macam, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sukuk korporasi, yang dimana pengertiannya ini diterbitkan oleh swasta dalam operasionalnya. Varital menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, menjalankan fungsi memecah dan maupun menambah nilai produk tersebut. Nah, ada yang kedua, yaitu SBSN atau sukuk dari negara. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasar prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nah, itulah tadi beberapa tipe-tipe dalam sukuk. Nah, kita kembali ke materi yang nomor 5 atau materi kelima, yaitu tentang tantangan dan prospek dari sukuk itu sendiri. Nah, pasar uang di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Meski terlambat, pada Mei 2008 lalu, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN atau Undang-Undang Sukuk Negara. Kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan Undang-Undang Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat karena perkembangan sukuk di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun tangsanya masih kecil.
Nah, pada tahun ini pemerintah berencana menerbitkan sukuk hingga 18 triliun. Bila dibandingkan dengan obligasi negara konvensional, rencana penerbitan sukuk ini memang masih kecil. Namun, dimulainya penerbitan sukuk ini oleh pemerintah ini akan dapat menjadi trigger bagi penerbitan sukuk lainnya. Dengan diberlakukannya undang-undang sukuk negara dan adanya rencana penerbitan sukuk oleh pemerintah, itu berarti sukuk ini menjadi instrumen pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk dari korporasi. Nah, menurut S dan V saat ini, Malaysia dan UEA akan tetap memegang posisinya sebagai penguasa pasar karena ditopang oleh regulator dan status UEA sebagai pintu masuk atau gateway para investor global. Selain dukungan yang kuat dari pemerintah setempat, perkembangan pasar tersebut juga tidak terlepas dari kinerja sukuk itu sendiri. Berdasarkan data dari Johannes, terlihat bahwa di seluruh dunia, indeks surat berharga yang berbasis syariah atau saham dan sukuk kinerjanya lebih baik dibandingkan indeks konvensional. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia sebagai negara terbesar dalam hal pasar penerbitan sukuk di dunia. Nah, kemudian kita kembali lagi atau lanjut ke materi yang keenam, yaitu peranan sukuk dalam pembangunan nasional. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, apa sih itu fungsi sukuk atau untuk apa sih sukuk itu? Nah, sukuk itu sudah saya jelaskan tadi adalah efek syariah yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu membiayai pembangunan negara. Namun, sukuk adalah surat berharga yang juga bisa diterbitkan oleh perusahaan BUMN atau swasta. Kemudian, sukuk itu, kita ulang. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, untuk apa sih sukuk itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Sukuk adalah efek syariah yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu membiayai pembangunan negara. Namun, sukuk adalah surat berharga yang juga bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Dengan menerbitkan sukuk, pemerintah atau perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat. Itulah fungsi dari sukuk itu sendiri. Nah, lalu apa sih peranan sukuk dalam pembangunan nasional? Nah, Indonesia mempunyai banyak proyek infrastruktur yang menjadikannya daya tarik luar biasa bagi investor syariah. Industri energi, pertambangan, migas, industri berbasis sumber daya alam, perkebunan, dan industri infrastruktur berpendapatan falas atau export atau servot merupakan sektor yang biasanya paling diminati investor syariah. Dalam hal jangka investasi, perilaku investor syariah juga agak berbeda. Investor syariah biasanya memiliki horizon investasi jangka panjang 5-15 tahun. Perhatian utama investor ini adalah pada keutuhan modal, return yang kompetitif, tetapi dengan horizon investasi yang panjang, bukan pada return jangka pendek. Nah, manfaat sukuk juga mendorong untuk mengembangkan pasar keuangan syariah, menciptakan barang dari pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana dari masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang sukuk dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi saya, mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menambah ilmunya lah tentang sukuk itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.